KKN Desa Penari, fenomena itu membalikkan semua asumsiku tentang rendahnya minat baca. Justru aku sekarang percaya era digital adalah eranya minat baca kita tinggi. Permasalahannya adalah kita hanya sering mengkotak-kotakan membaca itu berkenaan dengan buku. Membaca itu adalah cara manusia memperoleh informasi. Artinya, mediumnya bisa apa saja. Bahkan remaja-remaja belasan tahun itu pun ketika membuat video TikTok misalnya atau Reels gitu, dia juga kadang-kadang memberi teks walaupun ya teksnya kita tidak berbicara soal kualitas teks, tapi membuat kalimat, artinya ada kegiatan kebahasaan juga. Dia punya ide, punya gagasan, tapi dia punya kebuntuan dalam menuangnya dalam bentuk teks. Nah, aku membantu melancarkan gagasan itu ke dalam teks. Ya jadi punya dia. Karena toh ketika misalnya Mbak Reza suaminya ulang tahun gitu ya, terus pengen ngucapin gitu, terus order ke Mekanikata gitu, pesannya akan sangat personal dan aku nggak akan bisa pakai itu untuk orang lain. Selamat malam, teman-teman berita baru semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Nureza Dwi Anggraini, tentunya dalam program Bercerita, berbagi cerita di balik berita. Kali ini itu di episode 90 ya. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang seputar industri kreatif olah kata, khususnya bagaimana potensi industri kreatif berbasis bahasa. Kalau kita ngobrolin industri kreatif, ini berkaitan dengan keterbukaan pasar industri yang memberikan peluang kreativitas dan keterampilan untuk mencapai produk dan upaya dalam memasuki pasar terbuka pada tingkat nasional maupun regional ya. Berbagai potensi itu akan menjadi sebuah industri kreatif. Nah, industri kreatif pada sektor digital sangat berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui internet itu dibuktikan dengan riset dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa. Nah, penggunaan aktif media sosial ini mencapai 130 juta dengan penetrasi 49%, cukup besar nih. Nah, kaum generasi milenial sebagai konsumen terbesar dalam menggunakan media sosial dapat memberikan peluang dalam sektor industri tentunya, khususnya di pembuatan konten atau takarir yang sering kita sebut dengan caption. Nah, takarir ini sebagai potensi industri bahasa pada era milenial memiliki kegunaan untuk memaknai suatu gambar atau video, memberi kesan, menyatakan perasaan, sekaligus digunakan sebagai media pendukung promosi ya. Kemudian terbukti dengan adanya takarir ini dapat memberikan penjelasan untuk produk dan cara pemesanannya. Dengan begitu banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan dari produksi industri kebahasaan. Penggunaan bahasa ini yang modern ya dan lebih bervariasi memberikan banyak peluang besar bagi industri kebahasaan. Variasi itu dibuktikan dengan bermunculannya jasa yang khusus menjual kata-kata dengan berbagai tujuan dari pembeli ataupun konsumen. Malam ini kita akan ngobrolin hal itu dengan salah satu tokoh yang bergerak di bidang industri kreatif olah kata, khususnya writing service, yang bisa menuliskanmu apa saja katanya, yaitu Fatih Muftih, founder dari Mekanikata. Langsung saja kita ajak join ya Mas Fatihnya. Halo, Halo. selamat malam Mas Fatih. Apa Selamat kabar? malam. Baik. Suaraku Wih, terdengar dengan jelas nggak? mantap ya suara ya. Mantap, oke. Terdengar? Baik. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Oke, Bagaimana syukur. kabarnya juga, Mbak Reza? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, good. Baik, Mas, kita malam ini mau ngobrolin tentang perkembangan industri kreatif nih, khususnya di bidang olah kata, yang basisnya kan bahasa ya. Salah satu yang bergerak di bidang ini adalah Mekanikata, ya kan ya? Yang didirikan langsung oleh Mas Fatih sendiri. Nah, boleh diceritain nih Mas, apa sih yang mendasari Mekanikata sebagai writing service ini ada? Apa sebegitunya? Apa
kebanyakan orang itu nggak bisa nulis sampai butuh jasa untuk menulis? Silakan Mas. Oke, gimana ya? Awalnya itu sebetulnya tidak terpikir bahwa ini akan menjadi sebuah laman bermain yang lebih serius ya. Saya punya kecenderungan untuk suka nonton meme di Twitter. Saya hobi nonton meme, melihat kreativitas komunikasi dalam bentuk meme, bagaimana sebuah gambar yang lucu tapi ada pesan implisit yang tersirat, yang kadang-kadang iya juga ya begitu. Itu kecenderungan yang saya lakukan bertahun-tahun. Kemudian bagaimana mencoba mengaplikasikan meme ke dalam bahasa, itu yang pertama terpikir. Tapi ya sudahlah, ide itu berlalu begitu saja sampai kemudian melihat peluang industri digital ini menarik gitu. Selain fakta-fakta yang sudah dibeberkan Mbak Reza tadi, sebetulnya juga ada peluang yang tidak terbaca pada waktu itu gitu. Ketika misalnya jasa fotografi atau videografi ya, visual, pembuatan visual, ada keniscayaan bahwa setiap dari kita yang punya ponsel berkamera itu bisa memotret. Ya, itu keniscayaannya. Tetapi untuk membuat sebuah karya foto, tidak semua dari kita mampu. Karena memang ada ilmunya. Padahal bisa jadi kita punya kamera yang sama begitu dengan para fotografer atau videografer itu, kita punya, bahkan bisa juga kita punya alat yang lebih canggih, tapi ternyata kita tidak bisa menghasilkan gambar atau video yang standarnya bagus. Begitu juga dengan menulis gitu. Pada mulanya kita punya kepercayaan diri bahwa setiap dari kita bisa menulis karena kita semua sekolah. Di sekolah kita diajarkan mengenal huruf, mengenal kata, membuat kalimat. Tetapi pada realitasnya, ketika kita dihadapkan untuk menulis, itu baru kita terasa, oh susah juga ya menulis ya. Nah, berkaca dari industri fotografi seperti itu, aku kemudian terpikir gitu, kenapa tidak coba untuk membuat sebuah writing service ya, jasa menulis gitu. Karena aku bisanya nulis, ya aku coba menawarkan itu gitu. Jadi kalau ditarik lagi memang terpicu dari industri fotografi ya, yang membuat aku terpikir bahwa walaupun kita punya kamera, kita tidak bisa memotret sebagus orang yang profesional di kamera. Menulis pun gitu juga, walaupun kita punya laptop canggih, handphone bagus, tetapi ketika kita di hadapan untuk menulis, di hadapan pekerja untuk menulis, baru kita sadar bahwasanya oh ternyata susah juga ya menulis. Semua orang bisa menulis, tapi tidak semua orang mampu untuk menuliskan isi pikirannya dengan baik, gitu ya? Ya, itu memang tantangan dari menulis ya. Yang aku yakinin menulis itu adalah menyampaikan gagasanmu ke publik gitu. Jadi pekerjaan pertama adalah apa yang kamu mau itu dipindahkan dalam wujud teks gitu sih, bukan dalam wujud lisan, tapi dalam wujud teks gitu. Baik, Mas Fatih, biasanya kan biasanya nih mekanik kata menerima orderan untuk menulis apa sih? Biasanya tuh siapa aja yang menggunakan jasa mekanik kata? Berdasarkan 2 tahun ini ya, beberapa production house itu juga mengontak ya. Production house dalam artian teman-teman vendor di bidang videografi gitu, misalnya mereka sedang pengerjaan profil video company atau profil video sebuah instansi, mereka butuh narasi kan. Nah itu biasanya mereka mengontak mekanik kata gitu. Juga ada sebuah brand gitu yang mengontak untuk bagaimana mendeskripsikan produknya, mengkomunikasikan produknya di dalam takarir itu. Juga brand itu juga minta dibuatkan tagline untuk iklannya gitu. Kemudian kalau personal juga ada.
personal itu misalnya uh, dia ingin apa bahasanya, mengkode, mengkode untuk si ayang gitu loh, itu ada Oh, juga biar gitu. biar notice ya. Ya biar gimana ya, biar di notice lah, ada juga yang personal seperti itu ada. Yang tidak saya layani itu pembuatan skripsi, Oh, cuma itu aja. itu pengecualiannya cuma itu ya, Iya. pembuatan karya ilmiah ya. Iya, karena itu berkenaan dengan tanggung jawab moral dan keilmuan. Jadi misalnya aku bikinin skripsi seorang begini-begini kan, itu kan apa ya? Ada tanggung jawab keilmuan yang tidak bisa dimasukin di situ. Baik. Lebihnya soal Itu kreatif. tadi teman-teman berita baru bisa ngorder apa aja kecuali karya ilmiah itu ya. Silakan. Nih, kalau aku cek ya Instagramnya Mekanikata tuh, di bio-nya tertulis pertolongan pertama pada kata-kata. Kami bisa menuliskan apa saja. Butuh pertolongan, DM kami siaga 24 jam ya. Itu tertulis tuh di bio ada. Instagram Mekanikata. Yang ingin aku tanya ini, apakah di Indonesia jenis jasa kayak gini tuh yang ditawarin Mekanikata tuh banyak peminatnya? Sebentar, gangguan. Gangguan nggak sinyalnya? Enggak, di sini enggak sih? Oke. Jelas ya suaraku ya? Iya, jelas. Oke, banyak atau enggak, kalau mengecek hashtag di Instagram lumayan ada, tapi belum banyak. Tapi ada, bukan berarti cuma Mekanikata aja gitu. Juga misalnya ada stand up komedian pun yang juga punya kaki tulis ya, bisa dicek dari Hendrik, dia juga punya kaki tulis. Ya artinya ketika kalau bilang besar atau enggak peminatnya, setiap usaha yang dibuka berarti di situ sudah ada riset soal pasarnya, gitu sih. Setiap usaha dibuka, apapun itu, pasti ada riset pasarnya walaupun tidak memakai data-data saintifik ya. Misal deh, orang yang akan membuka warung aja sudah berpikir kira-kira siapa yang beli. Begitu juga dalam usaha seperti ini. Gitu. Iya, tadi Mas Fatih juga udah nyinggung tuh Zari Hendrik ya. Ya. Kalau tidak salah, Zari Hendrik itu kan disebut sebagai pionir jasa rangkai kata dengan brand kapitulis.id ya. Iya. Nah, yang ingin aku tanyain tuh, apakah Mekanikata juga terinspirasi dari bisnis yang dijalankan Zari Hendrik ini? Inspirasinya dari situ nggak sih? Salah satunya gitu, untuk memperlancar riset dan mendapatkan gambaran ya gitu. Dia harus diakui, bahkan kalau terinspirasi jelas gitu, tapi ada banyak diferensiasi yang harus ditemukan, diformulakan dalam bisnis ini, sehingga biarpun sama-sama jasa rangkai kata gitu, tetapi ada karakteristik yang berbeda gitu. Kalau teman-teman mau cek Instagram Kapitulis dan Instagram Mekanikata, kalian akan tahu ada karakter yang berbeda di antara kedua akun ini gitu. Satu hal saja yang bisa saya bocorkan dikit ya. Jualan saya itu cuma di bio sama hashtag. Nah, I don't do sell. Gitu. Itu sesuatu yang memang aku rumuskan sendiri gitu, bahwa aku tidak melakukan penjualan, tetapi kalau kamu datang butuh bantuan, aku bisa membantumu. Oke. Itu permainan diksi bukan ya? Ya strategi sih ya sebetulnya. Strategi ya, baik strategi. Tadi udah dijelasin tuh ya, teman-teman berita baru bisa mesen apa saja kecuali karya tulis ilmiah. Ya. Kalau boleh tahu nih Mas,
Hmm. Mekanik kata kan bisnis rangkai kata yang berbayar ya. Berapa Iya, sih iya. tarifnya? Kalau teman-teman berita baru tuh mau request rangkai kata gitu. Bocorin Hmm. dong. Affordable. Aman banget ya jawabannya ya. Affordable. 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 Tergantung Artinya mesinnya apa ya? Apa yang iya, dipesan? dan kadang kala gitu ya, cuma betulin sedikit ungkapan kangen sama pacarnya, masa kita cas, nah ya udahlah, sini aku bikinin lah, itu aja. Jadi ya For free? apa, For free? Enggak ya dong. karena ya kadang-kadang kayak cuma cuma ngedit ngedit tulisan orang kangen gitu ya, ya just for fun gitu aja, nggak apa-apa sih. Makanya aku selalu tidak bisa bilang di situ aku tidak taruh harga, aku di situ cuma tidak menawarkan produk aku atau apa aja. Karena apa ya, satu sisi menulis itu adalah bagian dari kesenanganku gitu loh. Jadi kalau yang lucu-lucu gitu aja, ya udahlah sih, inilah set selesai gitu. Kayak misalnya temanku gitu, kayak temanku gitu, dia merit, dia pingin undangannya itu tidak pakai ayat-ayat suci kan. Mbak Rizal udah nikah pasti tahu ya gimana format undangan orang-orang pada umumnya ya. Oh iya Dan iya. aku juga mengamati, pasti ada ayat surat ar-rum atau apa gitu ya. Tapi dia tidak ingin menampilkan itu, dia ingin menampilkan, kira-kira apa ya teks yang bagus ya. Ya udah aku bikinin lah gitu. Saya jadi penasaran nih, karena Mas Fatih nih belum nikah ya. Saya nggak tahu sih, Hmm. tapi jomblo apa enggak ya. Yang pasti belum Ya, nikah. Saya jadi penasaran gimana nanti undangan Mas Fatih ya. uh, Permainan diksinya dalam undangannya tuh gimana kira-kira? Kayaknya menarik banget tuh. ya ditunggu aja lah nanti. Iya, semoga ya. Mari kita doakan bersama teman-teman. Semoga Mas Fatih segera menyebar undangan. Oke, oke, amin. Segala doa baik harus Amin. diaminkan. Ya. Mas, kalau mau dibuatin caption untuk foto yang akan diunggah di media sosial nih, bikin takarir gitu, apakah konsumen itu wajib mengirimkan fotonya terlebih dahulu atau gimana Mas langkah-langkahnya biasanya? Biasanya, biasanya sih gini doang. Aku cuma tanya aja, kamu mau ngomong apa sih? Itu aja, kamu mau ngomong apa? Kepada siapa? Caramu ngomong gimana gitu. Karena menuliskan untuk orang lain itu tantangannya adalah bagaimana cara ucapnya yang dia pakai, bukan cara ucapku. Menulis itu kan juga cara ucap ya. Jadi kalau menulisnya dengan cara ucapku, maka itu akan terkesan tidak personal lagi. Tantangan menulis untuk personal tuh seperti itu. Jadi pertama dia harus jelasin dia mau ngomong apa, kepada siapa. Oke, konteksnya apa? Misalnya lagi LDR, misalnya lagi berantem, misalnya lagi apa. Tentu itu akan mempengaruhi semua pilihan kata. Kemudian biasanya aku coba stalking Instagramnya gitu untuk melihat cara ucapnya. Oh dia suka dengan kalimat-kalimat yang pendek misalnya, oh dia suka dengan narasi model seperti ini gitu. Jadi ya walaupun personal harus harus ada riset. Oh, berarti riset sampai sampai ngecek ngecek akun pribadinya ya, akun Ya, personalnya ya. Oh, untuk sih. melihat aja sih cara ucapnya seperti apa. Karena kan banyak yang gak aku kenal juga kadang-kadang. Hmm. Nggak aku kenal secara personal. Kalau kenal secara personal lebih mudah karena aku berarti tahu orang cara ngomongnya. Dia suka pilihan kata-kata yang sulit atau pilihan kata-kata yang mudah gitu. Apakah orangnya cenderung serius atau cenderung receh. Begitu juga ketika brand yang minta. Aku pertama akan minta brief brandnya. Brandnya ini mau dibentuk seperti apa dulu. Karena tidak semua lantas bisa dibuat seperti jenaka gitu. Kadang-kadang harus ada yang serius, bisa jadi puitis. Nah itu kan riset ya gitu. Ada pertanyaan dari David Ahmad nih. Tapi ini Apa pertanyaan tuh? atau pernyataan? Dicuekin ayam Mas. Apa nih ya maksudnya ya? Mungkin ini juga lagi ini ya, lagi hype ya kata ayam ini ya. Iya, Kalau kalau lagi Mas hype. Fatih sendiri ngelihatnya gimana sih perkembangan apa Uh, ya?
kata-kata yang kata-kata baru, variasi-variasi baru nih yang muncul di kalangan generasi milenial nih. Nah, Itu juga dia berpengaruh nggak dalam apa branding penulisan atau pemesanan dari Mekanikata sendiri? ya jelas jelas sangat pengaruh. Aku tinggal di Tanjung Pinang ya gitu. Kemudian misalnya konteks seperti yang tren ya, TikTok membawa arus tren yang luar biasa, tapi tetap secara emosional nggak dapat. Contohnya adalah Mase. Infone Mase itu kan lagi hype ya, lagi rame ya. Kita ngomongin Infone Mase gitu. Tetapi konteks itu ketika diaplikasikan di Tanjung Pinang dengan karakter yang penduduk sebagian besar orang Melayu, kedekatannya tidak hadir. Beda beda kalau misalnya yang lebih umum ya, misalnya kayak Besti itu lebih umum gitu. Tapi kalau Mase itu walaupun lucu, walaupun rame dipakai, tapi dia tidak ada kedekatan emosional. Gitu. Termasuk juga misalnya Lur gitu. Di di masyarakat Jawa gitu ya biasa aja dan itu punya kedekatan emosional. Tapi aku karena base di Tanjung Pinang tidak bisa memakai itu. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa dimanfaatkan dalam penulisan. Dan misalnya kayak seperti kata ayang ini menarik karena dia tidak terikat oleh kebahasaan manapun. Jadi cukup punya emosional bagi siapa saja. Dan Bisa aku terus dipakai memantau di itu daerah manapun kata-kata ya. itu. Baik. TikTok Berarti membantu ada sekali untuk pengaruhnya. mencari kata-kata menarik. Ya. Misalnya yang Mas, pernah aku pakai itu ini misalnya kalau teman-teman cek di akun Mekanikata itu misalnya aku pakai langit tunjukkan apa sih yang itu ya bukan langit bisakah apa ya postingannya ya sebentar apa yang sempat tren itu dong langit bisakah bisakah kau kau apa turunkan itu? ya itu apalah itu cuma aku pakai untuk membahas soal desain baliho atau misalnya aku pakai I'm addicted to gitu ya itu kan juga rame dipakai aku pakai buat menulis gitu I'm addicted to but gitu. Mas, ini ada pertanyaan juga nih. Boleh. Pertanyaannya kiat-kiat biar nggak dicuekin ayang, gimana Mas tuh? Ayang ini kan non gender ya ayang ini kan non gender ya Ya. cowok bisa pakai ayang cewek bisa pakai ayang gitu tapi aku rumusnya sih sederhana ya eh, cewek itu minta Kayaknya dipahami yang nanya nih cowok Mas. ya tapi eh, tapi kan ayang itu non gender jadi tapi cowok yang tanya ya chat Iya, kayaknya biar nggak yang dicuekin nanya cowok nih. Cowok Mas David. oke kalau apa chat nggak dicuekin ayang mungkin Mbak Reza aja lah ya jawab Mbak Reza kan dari sudut pandang perempuan Aduh, lah apa ya? Kiat-kiat biar nggak dicuekin ayang. Mungkin bisa pesen caption tuh, pesen ucapan di Mekanikata biar di notice sama ayangnya. oh gitu Kalau jadi kan kalau biasanya tuh orang-orang umumnya nanyanya kalau chatting kan lagi apa, udah makan belum, lagi di mana gitu. Ya ya bored banget kan? buat Coba deh. banget sih itu sih Iya, ya. makanya coba deh ide bagus tuh, pesen deh kata-kata atau tata karir di Mekanikata. Ya, Biar di DM kami notice. terbuka 24 jam. Tuh, deh kami 24 jam Ada Mas yang David. menarik begini. Kemarin tuh ada DM masuk gitu ya. Agak gampang juga mengiyakan gitu, tapi ternyata di situ putus aja komunikasi dengan orang yang DM. Dia minta dibuatin naskah ucapan siraman. Waduh, wah ini gimana risetnya ya? Siraman nikahan ya? Apa siraman apa sungkeman ya? Jadi kan biasanya tuh ada pembacaan apa gitu kan Oh ya. iya. Nah itu aku agak oke, gimana ya? Ya aku bilang dalam bahasa apa terus konteks ceritanya seperti apa. Habis itu dia nggak lanjut. Untung sih. Wah kalau lanjut itu aku mikir, wah aku harus nonton video pernikahan banyak orang gitu loh. Soalnya belum ngalamin sendiri juga kan? Yes, jadi aku nggak dapat konteksnya. Dunianya Iya. seperti apa. Mas, kalau jasa rangkai kata di Takari itu,
khususnya di medsos. Ini kan jadi fenomena menarik ya beberapa tahun belakangan ini. Kalau aku cari tahu juga di Kapitulis tuh banyak pesanan untuk caption-caption gitu kan. Ya, Nah, banyak. beberapa public figure ini juga ngakuin loh bahwa caption di sosial medianya itu menggunakan jasa pembuat caption. Tujuannya tuh biar terlihat keren. Nah, menurut Mas Fatih ini gimana? Media sosial ini salah satu platform unik ya. Usiaku itu adalah usia yang mengalami era sebelum media sosial dan sekarang era media sosial. Kemudian dengan pertumbuhan media sosial yang semakin banyak, ada sebuah kesadaran gitu yang aku dapatkan gitu bahwasanya oke lah, fotomu bagus, fotomu cantik, fotomu keren, ganteng gitu, pemandangannya indah, semua oke. Tapi itu hanya menyentuh perasaan visualmu, perasaan visual pembacamu atau followermu lah gitu katakan. Atau kamu mampu bikin video yang bagus. Oke, visual tersentuh, auditorial tersentuh, kemudian visual auditorial itu kalau video. Tetapi ada satu yang tidak bisa diwakilkan oleh gambar dan juga audio. Perasaan. Perasaan ini memang harus disampaikan lewat kata-kata. Senang itu seperti apa sih? Kita punya definisi tentang senang, tentang bahagia, tentang sedih, tentang kangen. Nah, disitulah kata-kata bisa menjelaskan itu. Yang gambar tidak bisa jelaskan, yang video juga tidak mampu jelaskan. Itu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kemudian ada kecenderungan juga bahwa sekarang storytelling itu lebih diterima oleh publik. Contoh paling mutakhir tentang storytelling itu adalah yang teks aja loh ya, lihat lewat media sosial. KKN di Desa Penari. Ikut nggak hype-nya? Di Twitter, KKN Desa Penari, itu hanya teks. Tweet gitu. Terus bersambung sampai panjang, dan semua masyarakat Indonesia menyukai itu. Tidak ada gambar. Itu kekuatan teks gitu. Yang menyentuh langsung ke imajinasi. Gambar tidak melakukan itu, video tidak melakukan itu. Teks akan menyentuh langsung ke imajinasi. Dan itu yang biasanya membuat sebuah ide, apapun tujuannya, untuk marketing, untuk revenue, untuk jualan, untuk branding, akan lebih mudah lengket di pembacanya. Menarik ya, tadi Mas Fatih memberikan contoh di Twitter itu, cerita tentang KKN Desa Penari. Tapi banyak sekali, meskipun hanya teks, tapi banyak tuh rame di Twitter gara-gara itu. Kalau nggak salah itu. Tapi berbanding terbalik. Setelah KKN itu, setelah aku melihat kekuatan kata-kata mempengaruhi persepsi publik Indonesia dan membuat orang banyak berpikir, ini beneran nggak ya? Ini kan rame banget gitu. Cuma teks loh. Padahal kok TikTok video lah, joget-joget lah, Instagram dengan gambar-gambar beauty-nya, Facebook dengan banyak fiturnya, tetapi teks bisa bikin kehebohan se-Indonesia gitu. Dengan naskah yang anonim bahkan. Tapi berbanding terbalik ya Mas, sama kalau kita kaitkan teks-teks pembelajaran bahasa Indonesia misalnya di sekolah, atau novel-novel, buktinya juga nggak banyak yang baca. Coba deh tanya ke generasi milenial pada umumnya, nggak banyak dari mereka yang membaca novel. Atau karena heran juga ya, di pembelajaran bahasa Indonesia tuh dari SD sampai SMA yang diajarin cuma mencari gagasan pokok, temukan gagasan pokok, gagasan utama, gitu aja pertanyaan soalnya kan ya. Dan tapi di sisi lain kalau kita lihat, mungkin kalau kita ngambil kesimpulan, oh itu tuh teksnya terlalu panjang, teksnya bikin bosan gitu. Tapi kalau kita lihat di sisi tadi kasusnya KKN di Desa Penari, hanya teks juga orang bisa kok menarik perhatian sebegitu banyak orang.
Ini gimana nih Mas? Ada dua hal. Yang pertama, ada dua hal yang akan kita bicarakan sih di sini. Pertama soal kurikulum, dan yang kedua soal minat baca. Mungkin ada banyak hal lagi, tapi aku pengen membatasi di dua ini ya. Kurikulum ini sebetulnya Mbak Reza yang lebih pas ngomong ya, karena kuliah di pendidikan bahasa Indonesia. Tetapi memang ada sesuatu yang keliru yang harus diperbaiki secara fundamental di kurikulum bahasa Indonesia. Menurut saya, bahasa Indonesia harus dipisahkan dengan sastra. Jadi sastra Indonesia itu keluar dari bahasa Indonesia. Itu sih uh, penilaianku ya, seperti bagaimana ketika masuk SMA IPA pecah menjadi biologi, fisika, dan kimia. Seharusnya bahasa Hmm. Indonesia juga berlaku yang sama. Bahasa Indonesia dan sastra Indonesia adalah dua pelajaran yang berbeda. Oke, itu soal kurikulum. Kemudian soal minat baca. Uh, KKN Desa Penari itu fenomena itu membalikkan semua asumsiku tentang rendahnya minat baca. Hmm. Justru aku sekarang percaya era digital adalah eranya minat baca kita tinggi. Permasalahannya adalah kita hanya sering mengkotak-kotakan membaca itu berkenaan dengan buku. Membaca itu adalah cara manusia memperoleh informasi. Artinya, mediumnya bisa apa saja. Bahkan remaja-remaja belasan tahun itu pun ketika membuat video TikTok misalnya, atau Reels gitu, dia juga kadang-kadang memberi teks gitu. Memberi teks walaupun ya teksnya kita tidak berbicara soal kualitas teks, tapi dia membuat teks di situ, membuat kalimat, artinya ada kegiatan kebahasaan juga di situ. Dan pertanyaan lain lagi yang harus kita renungkan bersama, seberapa banyak sih buku bagus itu tersedia, terakses Hmm. dengan mudah, itu pertanyaan lain. Gitu. Tapi kalau minat baca rendah, hmm, saya menyangkal itu. Justru kita sedang di era setiap uh, anak muda gitu lebih doyan baca. Cuman jangan membatasi kegiatan membaca itu hanya membaca buku. Gitu. Jadi kajian yang dilakukan PISA itu tentang peringkat Minat baca, ya minat baca kayaknya perlu dikaji ulang gitu ya Mas. Karena kan baca tuh jelas. nggak apa ya, kategorinya apa dulu nih, baca apa dulu nih. Karena kalau Betul. untuk mencari informasi kita bisa dari mana aja, dari gawai, baca Hmm, pesan hmm, WhatsApp kan juga untuk hmm, mencari informasi ya. hmm, gitu sih. Sesederhana itu. Balik lagi tadi Mas, aku lupa tadi tuh terkait masih captionan nih. Oke, boleh. Ya, balik ke Kalau caption aja, jangan kalau ngomongin ada kurikulum. orang yang pesen pesen caption nih, Nah, misalnya nih captionnya udah dibeli, hmm. apakah kutipan kata-kata itu masih tetap menjadi milik Mekanikata atau sudah menjadi milik konsumen sepenuhnya? Kalau Mbak Resa pergi ke salon habis potong rambut, punya siapa rambutnya? Punya aku dong. Ya udah. Tapi kan itu memang rambutku. Iya, stylenya. Kalau kalau kata-kata kan memang dari Mekanikata yang merangkai, membuat. Ya. Jadi si pemesan ini sama sekali tidak memberikan teks ataupun naskah sama sekali gitu. Jadi misalnya pesenin dong, pesen ini dong kalimat buat ucapan selamat ulang tahun buat Ayang misalnya gitu. Iya, iya. Ya, ya menjadi milik dia dan memang tidak ada, memang di awal memang udah sepakati bahwa kopi ya akan jadi punya dia sepenuhnya, terserah mau dia pakai buat apapun ya jadi milik dia sepenuhnya. Aku hanya membantu menemukan cara ucap yang baik sebetulnya. Itu sih Hmm. sebetulnya menulis itu. Aku dia punya ide, punya gagasan, tapi dia punya kebuntuan dalam menuangnya dalam bentuk teks. Nah, aku membantu melancarkan gagasan itu ke dalam teks. Ya jadi punya dia. Karena toh ketika misalnya Mbak Reza suaminya ulang tahun gitu ya, terus pengen ngucapin gitu, terus order ke Mekanikata gitu, pesannya akan sangat personal dan aku nggak akan bisa pakai itu untuk orang lain. Hmm. Jadi ya it's made for you only gitu. Jadi ya nggak bisa di recycle. Itu kenapa aku selalu meriset pertama dari siapa untuk siapa, konteks hubungan kalian seperti apa. Itu untuk menemukan cara ucap terbaik. Baik. Ini bagi pelaku industri kreatif ya, kekayaan intelektual kan jadi penting tuh.
ya. Hmm. Pembajakan kayak pembajakan hak cipta, plagiarism Hmm. kan sering banget terjadi. Ini bagaimana nih di bisnis industri kreatif olah kata ini? Apakah kepemilikan karya ini sebagai kekayaan intelektual jadi penting, Mas? Kalau kita Aku lihat kan sebetulnya di ya. karya ilmiah gitu kan, sitasi, hal-hal seperti itu kan menjadi sangat amat penting. Kalau Hmm. di industri kreatif seperti ini bagaimana? Eh, aku sebenarnya belum sampai ke situ ya dalam memikirkan ini. Cuman eh, menurutku itu kenapa? Karena ini akan menjadi full milik dia dan tidak ada atribusi sama sekali eh, pengakuan intelektual yang dilakukan di situ. Kadang ada cas yang cukup tinggi memang sebagai kompensasi untuk itu. Itu sih. Bahkan misalnya gini ya, untuk menemukan tagline yang cuma 2 kata itu harganya bisa sama dengan pembuatan misalnya satu caption yang berisi 2.200 karakter atau sekitar 100 kata. Tagline itu aku bikin cuma 2 kata, tapi harganya bisa berkali-kali lipat dari itu. Karena tingkat kesulitan untuk memikirkan 2 kata itu yang bisa mencerminkan whole maksud itu atau gimana, Mas? Termasuk itu dan ini akan menjadi milik dia sepenuhnya. Dan aku juga tidak bisa mencantumkan. Ini bedanya dengan fotografi ya. Di industri fotografi kadang portofolio mereka bisa bikin dan sharekan ke publik bahwa misalnya baru handle pesta perwakilan ini, mereka bikin portofolio diupload ke publik. Mereka tidak punya kebebasan untuk itu karena tidak mungkin dong ini kliennya tentang mengkode si ayang gitu terus aku tampilkan di portofolio aku nggak bisa gitu. Cuman aku punya database sendiri sih, udah berapa orang sih yang pakai, kemudian berapa company yang pakai itu ada sendiri. Itu biasa aku pakai hanya ketika aku akan mengajukan proposal penawaran ide, baru aku pakai. Tadi Mas Fatih kan juga ada ngomong tuh, Mekanikata dengan brand-brand yang sejenis lainnya itu berbeda. Ini berbedanya dalam hal pemilihan diksi karena kita bicara tentang kata atau bagaimana, Mas? Dengan brand lain sejenis Mekanikata gitu ya, jasa rangkai kata gitu juga ya. Kayak tadi ada Kapitulis, .id, terus macam-macam yang lainnya juga berapa ya? Yang ini penilaian aku sepihak ya, koreksi juga kalau keliru gitu. Yang paling koplo Mekanikata deh kayaknya gitu. Dia menulis apa saja, dia nggak cuma dia tidak menawarkan jasa, dia cuma oh ada ini dia tulis, oh ada sebuah desain yang buruk dia tulis, oh ada event yang bagus dia tulis, ada ya macam-macam lah, ada karya bagus dia review dan ya dengan cara kami tentu melakukan itu gitu. Dengan cara yang sangat koplo, berarti dengan tidak hanya konteksnya tuh pemesanan aja ya, Mas, tapi juga bisa melihat misalnya ada baliho yang sepertinya ada something, kemudian di review begini. Oke. Di gamenya tuh gini Mbak Reza, di gamenya yang aku lihat gambar gedenya, permainan besarnya adalah meningkatkan dulu kesadaran orang bahwa menulis itu adalah profesional, tindakan profesional. Artinya siapa saja nanti akan membuat bisnis seperti ini dan itu akan semakin bagus. Selama ini kegiatan menulis itu dianggap sebelah mata karena kita semua sekolah dan kita pernah menulis pekerjaan sekolah kita dan dianggap ya semua orang bisa. Nah itu dulu yang aku kerjakan, meningkatkan kesadaran publik bahwasanya menulis itu adalah aktivitas profesional. Gitu. Oke. Meningkatkan kesadaran publik ya dengan cara tadi melihat sekitar kita. Misalnya nih kayak ada tulisan himbauan. Ya, kayak gitu sebenarnya masih banyak terjadi kan, Mas? Banyak banget. Bahkan yang menulis pun tidak sadar bahwa itu tuh tidak tepat gitu secara kaidah
bahasa Indonesia himbauan itu tidak tepat, dan masih banyak orang-orang yang belum tahu itu, belum sadar tentang betapa, ya bisa jadi karena mereka belum sadar betapa pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang tepat tadi ya. Gitu. Jadi ya dan termasuk juga bukan melulu salah ketik, salah ketik jadinya nanti mengerikan sekali. Misalnya soal istilah yang dipilih oleh sebuah desain baliho itu pun juga kita pertanyakan. Kita selama ini berjalan di tepi jalan gitu selalu mengambil enteng tentang keberadaan baliho. Padahal baliho itu mereka jualan, dan kok bisa kita tuh menerima jualanku kok caranya jelek begini ya. Itu kerisauan pribadi ya orangnya gitu. Dan ternyata ketika misalnya membuat konten-konten kritik-kritik tentang desain ruang publik, banyak orang terwakili gitu loh. Dan oh, berarti orang itu hanya tidak tahu cara menyampaikan gagasannya. Dari itu membuat banyak nggak sih Mas yang notice dengan apa yang Mas Fatih lakukan? banyak itu apa ukurannya? Standarnya gimana? Oh iya ya, banyak itu apa ya? Iya. Maksudnya mungkin ada orang-orang yang menginfokan, oh ternyata ada feedbacknya gitu setelah Mas Fatih menginformasikan bahwa ini begini salah, kurang tepat, lalu mereka notice. Dan selanjutnya tentu tidak diulangi lagi, misalnya menulis yang salah, sekarang sudah menulis dengan baik, misalnya begitu. Ya, oke. Ada dan tentu tidak etik kalau dibuka untuk publik ya. Beberapa konten mekanik kata itu membuat kehebohan juga ada gitu. Kemudian ditanggapi juga gitu oleh pihak yang berkaitan, dan itu bagi aku sebuah dinamika sih. Ketika sebuah konten mewakili pemikiran dan perasaan banyak orang, siapa lagi yang bisa menolak itu gitu. Misalnya sih yang paling 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 terkini ya, yang lumayan agak agak rame itu adalah soal rekrutmen teknisi website di sebuah pemerintahan di sini. Setelah aku terima naskahnya, dibaca dengan baik, kok sepertinya nggak pas deh ini. Oke, aku coba cari mana yang nggak pas, dirumuskan dalam bahasa yang sangat sangat apa ya bahasanya, sangat koplo lah, istilahku sendiri tuh ya, sangat koplo gitu. Kemudian ternyata banyak orang gitu, iya ya kok gini ya, dan sampai ke pihak yang dikritik itu, dan mereka diam-diam menerima itu gitu loh. Walaupun pada akhirnya ketika saya ketemu orangnya, ya dia juga say thanks gitu loh. Oh makasih ya kemarin udah diingetin gini-gini. Ya, nggak masalah gitu. Jadi yang apa ya, kalau dibilang apa yang membedakan Mikanikata kata dengan platform lain sejenis itu, ya itu tadi, ada tanggung jawab sosial yang diemban di sini gitu. I just don't do sell. Kalau memang ada orang butuh pertolongan, aku bisa. Tapi kalaupun orang nggak butuh, ya itu urusan kalian. Seperti itulah, Kong. Doesn't matter ya. Yap, that's matter. Albert CR, dua-duanya teman saya. Halo Albert. Albert. Bagaimana kabarnya? Mas, setelah menekuni bidang olah kata ini, spill dong, skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk bisa bergabung di industri kreatif ini? Oh, misalnya ingin membuat industri sejenis gitu ya? Bisa, atau juga tertarik untuk pribadi misalnya, mengolah kata, belajar mengolah kata sendiri gitu. Itu gimana tuh? Pertama kalau aku ya, kalau seperti itu sebetulnya yakini bahwa kenapa fitur caption itu tidak hilang dari Instagram. Berarti di situ memang ada untuk difungsikan. Pahami itu dulu. Oke. Ada 2.200 karakter di situ yang bisa dipakai. Nah, setelah itu pahami juga bahwasanya tidak semua gambar itu bisa menyampaikan segalanya. Seperti misalnya
Mbak Reza upload foto dengan adiknya misalnya, tapi kan di situ tidak bisa foto itu mungkin bisa menceritakan kedekatan kalian secara simbolik lewat gambar, lewat kode-kode di foto itu, tetapi padahal ceritanya tuh lagi kangen atau lagi marahan atau apa kan nggak ada yang tahu. Nah, apa yang ingin disampaikan. Kemudian kalau yang paling penting itu tadi, terus meningkatkan kemampuan untuk berani menuangkan gagasan ke dalam teks. Itu butuh keberanian. Gitu sih. Dibutuhkan keberanian. Jadi jangan pikir orang mau ngomong apa gitu, tapi tuangkan saja dulu. Gitu. Dalam kelas-kelas pelatihan yang biasa aku ampu, latihannya itu seperti ini. Ya kan kita bicara untuk personal ya, untuk kebutuhan personal. Foto satu benda favoritmu, upload di Instagram, dan ceritakan tentang benda itu. Deskripsikan. Ya, deskripsikan. Dan setiap benda favorit dari masing-masing kita kan unik ya. Mungkin ada yang benda favoritnya buku, benda favoritnya kotak musik, macam-macam. Tapi kan kita tidak pernah bercerita tentang itu. Nah, peserta itu biasanya ternyata banyak yang mengeluh, kok udah habis ya jumlah katanya. Lah kan emang 2.200 karakter. Ternyata karena mereka tidak pernah mencobanya untuk bercerita di caption dengan jumlah yang terbatas lagi. Itu latihannya sih yang bisa aku lakukan. Kalau untuk industrinya harus ditambahi, harus aware, harus peka dengan tren, sehingga konten kita bisa riding the wave gitu. Itu kesulitan kita dalam menulis, kami ini yang kesulitan menulis, itu apa karena bisa jadi terbiasa dalam lisan ya? Karena kan memang kita tuh tradisinya tradisi lisan ya. Kemudian ketika menulis tuh kagok gitu. Bisa jadi begitu nggak sih, Mas? Ya, itu perkara mental sebetulnya. Mental. Dan bisa terjadi seperti itu ya sangat bisa terjadi gitu. Kita mampu bicara lebih dulu daripada menulis. Dan menulis memang menuntut bukan hanya kecakapan berpikir, tapi kecakapan teknis. Menulis itu menuntut kecakapan berpikir dan juga kecakapan teknis. Pemilihan kata yang tepat, unsur gramatikalnya. Unsur gramatikalnya, ya linguistiknya barangkali lebih paham lah bagaimana membuat sebuah kalimat yang efektif gitu. Dan itu makanya saya bilang butuh keberanian gitu. Lupakan dulu teoretikal, bangun keberaniannya dulu buat ngomong dalam bentuk tulisan, untuk sharing ide dalam bentuk tulisan. Lupakan dulu teorinya. Teori bisa dipelajari gitu, tapi keberanian butuh latihan. Dan sekali orang berlatih, biasanya dia akan mulai menemukan pola-pola ucapnya gitu. Oh, aku kayaknya senang nulis tentang ini ya. Gitu. Tuh. Tulung Agung ikut menyimak. Halo. Salam Liza Tulung Tunisa. Agung. Sapa dong Mas, teman-teman berita baru nih juga. Oh ya, halo teman-teman semua yang sudah menyaksikan dari tadi ya. Ya. Semoga ada yang bisa diambil dari apa yang saya lakukan ini ya. Gitu. Iya. Ini FYI ya teman-teman. Iya. Mas Fatih ini itu seorang penyair muda Kepulauan Riau yang juga menjabat redaktur pelaksana di harian Tanjung Pinang Post. Ya. Beliau juga ini menggawangi Tanjung Pinang Post hari Minggu dengan ikon Jembia namanya, sebuah halaman budaya milik Tanjung Pinang Post. Dengan latar belakang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Mas Fatih ini ya, kemudian ke jurnalistik. Ini menarik ya. Boleh ceritain Mas sedikit kenapa nih kok bisa ya dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kemudian menjadi seorang jurnalis? Oke, pertama karena aku suka menulis, itu dulu ya, suka menulis. Dan yang kedua karena nilai pedagogiku rendah.
nilai pedagogiku tuh rendah. Apa sih dulu itu materi pelajarannya ya kayak penyusunan rencana pembelajaran itu rendah C, Mhm. psikologi pendidikan rendah, linguistik rendah, sehingga daripada aku jadi guru yang menyesatkan di sekolah, lebih baik aku jadi jurnalis aja deh gitu, yang tidak harus menyusun rencana pembelajaran. Tetapi di jurnalistik ternyata harus mampu menyusun rencana peliputan gitu. Ya, dan yang saya dapatkan mungkin dari saya, mekanik kata ini terbantu karena saya punya latar belakang jurnalistik. Itu yang mungkin membedakan ya. Karena dengan punya latar belakang jurnalistik, saya terbiasa untuk mengamati apa yang lagi happening nih gitu. Kemudian mencoba mencari sudut pandang yang berbeda dari sesuatu yang happening. Itu saya akui memang berpengaruh banyak dalam produksi konten mekanik kata. Dari sebuah event, saya akan berusaha untuk mencari sudut pandang terbaik. Dari sebuah peristiwa misalnya, saya coba harus mencari sudut pandang terbaik. Sudut pandang terbaik akan menghasilkan sebuah konten yang Berbeda. berbeda dan mengejutkan. Berbeda dan mengejutkan gitu sih. Kalau ya aku baru sadar kayaknya karena aku wartawan itu jadi kontennya agak agak kayak gini rusuhnya ya gitu sih. Iya, iya, iya. Karena memang Mas Fatih ini selalu terlihat berbeda ya dia, dimanapun berada. Ya enggak juga. Sama aja masih dulu kayak gini. Oh iya. Mas, ini kan menarik nih lagi ya kalau kita bahas dari asal usul ya. Mas Fatih Ya, ini berasal dari Banyuwangi. ya, eh ya kan ya? Tapi ya malah betul. beberapa kali menyabet jawara dalam berbagai ajang kebudayaan di Kepulauan Riau. Ini menarik nih. Orang Banyuwangi, tapi kok bisa menang sih di event-event kebudayaan Kepulauan Riau pula yang itu jauh. Nih, Hmm. ini mungkin Mas Fatih bisa cerita nih, kenapa dan apa mungkin karena Mas Fatih memang dari dulu senang hal-hal yang berbau budaya? Aku nggak nyangka pertanyaan ini ada loh. Aku udah mikirin pertanyaannya soal mekanik kata. Ternyata Oh my pertanyaannya jauh lebih god, dari ini. ayo, apaan? Eh, karena jawabannya akan sangat menggelikan sebetulnya. Sebenarnya jawaban ini sudah ada semua di blog saya gitu tentang pertanyaan Hmm, ini. Tetapi kalau mau di-recall lagi, prinsipnya pertama, karena saya di rantau, saya harus memberikan yang terbaik. Itu satu. Karena kalau tidak terbaik tidak akan makan. Itu prinsip paling sederhana ya, paling mudah untuk ditakar. Tetapi di luar itu sebetulnya ada motivasi bahwasanya memberi manfaat kepada kepada sekitar. Kebetulan yang bisa saya lakukan menulis, biasa harus menulis dengan baik gitu. Apapun itu, termasuk kebudayaan Melayu yang misalnya ter baru buat saya gitu. Aku baru berapa tahun ya di Pinang? 12 tahun ya. Itu pun masih baru. Aku harus membaca lebih banyak lagi supaya bisa lebih mengenal lagi kebudayaan ini. Dan kalau ya. ditanya mengapa ya kok bisa berprestasi di kebudayaan Melayu ya? Karena wah ini karena jawabannya agak mistis ya. Wah, Banyuwangi banget nih. Karena aku melihat dengan lebih kayak gini. Sebagai seorang turis, katakanlah seperti itu ya, kalau teman-teman Mbak Reza juga lagi jalan-jalan ke kota lain, sebagai seorang turis pasti lebih detail, pasti lebih cermat, lebih peka terhadap lingkungannya dibandingkan orang tempatan. Ya dong. Mungkin karena hal-hal baru juga ya. Jadi Dan menarik. dan itu yang membuat aku melihat eh, kebudayaan ini dengan kacamata turis. Artinya aku di sini terkejut, wah di sana terkejut, wah ini bagus nih, wah ini bagus nih. Sedangkan uh, orang lain yang di sini itu merasa emang udah bagus dari dulu kok, ngapain kok terkejut, sehingga itu membuat mereka merasa selesai. Hmm. Sedangkan bagi aku, wah bagus nih kita explore lah begini, kita gini-gini lah, kita kayak begini lah.
Nah, semangat turisme itu sih yang aku rasa membedakan aku gitu. Karena aku pendatang. Dan ditambah lagi karena profesinya jurnalis, jadi ada rasa penasaran terus gitu ya, Mas? Ya, makanya kalau dibilang eh, style menulis, style bercerita tuh ya memang terpengaruh langsung dari latar belakang sebagai jurnalis sih. Hmm. Sangat mempengaruhi Kalau bahkan kualitas hidup. kalau aku baca tulisan-tulisan feature-nya Mas Fatih nih ya, itu tuh pasti banyak kosakata atau diksi yang uh, banyak orang apa ya, banyak banyak diksi pilihan-pilihan katanya yang tidak biasa. Ini kan Tidak pasti biasa. Oke. berpengaruh dengan kalau orang awam baca tuh biasanya pasti nemuin diksi-diksi yang tidak banyak orang pakai. Pasti ini kan apa ya, dari pengaruh bacaan Ya, yang Mas Wati baca ya. Kita nggak akan ya. mungkin bisa nulis kalau kita nggak punya bacaan, nggak banyak baca. Kira-kira bacaan seperti apa sih yang Mas Wati baca sampai bisa nulis? Kalau di koran itu kan pasti banyak ya, berapa kata tuh, bisa sebanyak itu menulis dengan Ya. pilihan-pilihan diksi yang menarik gitu. Oke, buku ya. Apa yang bukan buku, apa yang harus dibaca gitu ya? Bacaan seperti apa sih yang dibaca oleh Mas Fatih ini Oke, sampai baca bisa seperti apa? ada luaran-luaran seperti itu? Mau bilang Al-Quran kok suci sekali. Eh, yang aku baca itu pertama pasti yang aku suka dulu. Aku suka fiksi. Aku suka esai-esai, tulisan-tulisan opini gitu, esai-esai. Kemudian liputan-liputan aku juga baca. Dan memang membaca itu bagiku sudah kuhitung sebagai pekerjaan. Jadi artinya ketika aku membaca, aku meniatkan bahwa aku sedang bekerja. Jadi dengan seperti itu, bagiku membaca bukan lagi penghiburan. Jadi membaca itu adalah pekerjaan ketika aku misalnya membaca buku tentang sejarah. Berarti aku sedang bekerja itu. Tidak lagi mencari penghiburan. Termasuk membaca novel-novel gitu ya. Yang bagi orang penghiburan. Tapi dengan profesiku gitu aku tidak bisa melihat itu sebagai sebuah penghiburan semata. Aku harus bekerja juga di situ dengan oh gini ya bikin kalimat ya. Kesadaran itu loh. Jadi membaca bukan cuma serut habis itu enggak, tapi oh begini ya bikin kalimat langsung ya. Oh kalimat pasif bisa dibuat seperti ini ya. Oh menguraikan itu seperti ini ya. Itu jadi membaca teks bukan cuma sekedar mau ngomongin apa, tapi caranya juga aku lihat gitu sih. Kalau buku apa aja yang kalian suka. Tuh. Tapi kesadaran melihat kata lebih dari cara pengungkapan ide. Oh, bisa gini ya nulis ya. Oh, bahagia itu bisa digambarkan seperti ini ya. Gitu sih. Jadi membacaku agak lambat jadi. Berarti bisa selain melihat katanya juga melihat variasi Ya. penulisannya ya. Uh-uh. Jadi buat Mas Fatih itu membaca bukan hanya sebagai entertain tapi kewajiban ya. Karena Ya. profesinya menuntut itu. Dan itu Ya, ya. terbawa ketika menonton. Menonton itu aku Gimana artinya tuh? dialog. Oh, keren ya kalau bikin dialog seperti ini ya. Oh, kalimatnya bisa gini ya. Oh, cara ucap karakter ini begini ya. Jadi ya ada sebuah ungkapan klise gitu. Ya itulah kutukan penulis. Sehingga bagi orang lain itu hiburan semata, bagi kami otak menganalisis gitu. Bagus ya kalimatnya. Catat dulu lah, oh bisa beginilah. Jadi nggak ada murni ansi penghiburan. Penghiburan murni buatku ya dengerin musik, kadang-kadang liriknya pun kena juga. Apa ya penghiburanku ya? Ngopi sih ya, ngopi sama main PS aja sih. Itu aja penghiburan. Dan Yang ngedengerin musik murni koplo ya. penghiburan. Ya, ya. Itu pun kadang liriknya masih mengganggu gitu loh. Ih, kok liriknya bisa gini ya gitu. Makanya kadang-kadang aku mendengerin musik juga yang para lirik gitu loh. Jadi bebas dari Oke.
gangguan untuk bekerja lagi si otak. Baik, Mas, karena waktu live bentar lagi mau habis nih ya. Terakhir, Mas, apa ya? Apa rekomendasi bacaan untuk bisa dipacarin oleh teman-teman berita baru nih, Mas? Aduh. Ada nggak rekomendasi? Pertanyaan paling sulit ini. Serius, karena harus memilih satu judul yang bisa direkomendasikan gitu ya. Gini aja deh. Aduh, sebentar. Ini terbitan baru, tapi aku suka materinya yang dituliskan di sini. Buat teman-teman yang pengen lebih belajar kesadaran tentang kata gitu, coba baca Memikirkan Kata. Kelihatan nggak? Apa tuh? Memikirkan Kata. Ya, terbitan Galeri Buku Jakarta. Ini buku baru, kalau nggak salah 2020 kok kemarin. Oke. 2019, terbitan 2019. Lumayan tebel sih. Di sini aku melihat proses kreatif para penulis, proses kreatif para editor, bagaimana mereka menjaga disiplin, menjaga energi untuk menulis, bagaimana mereka memastikan kata yang dipilih itu adalah kata terbaik. Semuanya ada di situ. Dari penulis-penulis hebat. Kalau teman-teman pengen belajar untuk mengenal apa itu kata, buku itu keren banget. Itu dia rekomendasi dari Mas Fatih buat kita. Judulnya Memikirkan Kata. Jangan memikirkan kita, memikirkan kata. Memikirkan kata. Ya, makasih Mas Fatih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa ngobrol-ngobrol nih. Luar biasa pembahasan pembahasan kita malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk para pendengar yang udah dengerin kita dari tadi ya. Sehat selalu Mas, agar bisa menularkan energi positifnya ke kami. Terima kasih Mbak Reza kesempatannya. Ya, terima kasih dan juga terima kasih juga buat teman-teman Berita Baru yang udah ikut berpartisipasi. Semoga obrolan kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Tayangan ini juga dapat ditonton kembali di kanal YouTube beritabaru.co. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai ketemu lagi dalam program Bercerita pekan depan. Selamat malam.